teman-teman tuh sering bilang, yakin anaknya BP? Bukan. Karena aku nggak bisa nunjukin kalau ayahku tuh emang ayah BP gitu kan. Dan ayah nggak pernah datang di saat ulang tahun kamu? Selalu by phone. Dan itu selalu template. Tapi kamu punya handphone sendiri? Aku punya. Tapi nggak punya nomor ayah? Padahal aku tuh ngeliat meja makan tuh udah disiapin makan siang. Umumnya, ayo makan. Itu nggak ditawarin, sama sekali nggak ditawarin. Ya udah aku pulang. Padahal aku tuh berharapnya makan siang bareng lah setidaknya. Jadi kamu menikah, ayah tidak ada. Kamu melahirkan, kamu punya anak. Ayah coba tidak tahu. Udah sempat minum apa sih? Kamu sudah mencoba untuk? Iya, udah mau melahirnya. Ternyata masih bangun. Itu saat kamu sakit hati yang kamu ingat. Tapi ada nggak saat bahagia bersama ayah juga yang kamu ingat? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita bersama dengan Jane Abel. Jane Abel ini punya cerita yang ingin dibagi hari ini, begitu ya. Ayahnya ini adalah seorang pesepak bola, gitu ya. Ibunya sudah meninggal pada saat Jane Abel usia 2 tahun ya. Iya. Jane Abel. Dan dari kecil sebenarnya kamu tidak pernah tinggal sama ayah. Iya. Panggilannya ayah ya. Iya. Tidak pernah tinggal sama ayah. Sehingga sampai dewasa begitu ya, Jane Abel ini dibesarkan oleh neneknya, oleh tantenya, oleh budinya, dan tinggal di lain daerah. Dan sempat terjadi konflik juga antara Jane Abel dengan ayah kandungnya yang sudah memiliki keluarga baru lagi, begitu ya. Dan terakhir ini Jane Abel sudah menikah, sudah punya anak, tetapi kesedihan, jejak-jejak kesedihannya itu kita bisa lihat di sosial media. Ini kisah yang juga sudah tersebar di berbagai media. Kita ingin dengar langsung ceritanya dari Jane Abel. Yang pertama ini ada artikel tentang curhat Jane Abel, anak Bambang Pamungkas, soal dicoret dari kartu keluarga, begitu. Kamu masih ingat kejadian saat itu? Kalau kamu ingat kejadian saat itu, kamu tahu bahwa kamu dicoret dari kakak, itu gimana sih ceritanya kamu tahu? Jadi tuh aku tuh mau transfer lewat sebuah aplikasi gitu. Transfer? Iya. Tapi aplikasi itu butuh upgrade premium lah. Nah itu kan kalau sekarang kan upgrade premium butuh KTP kan. Iya. Ketika aku scan, di situ keluar notif kalau KTP yang digunakan tidak tercatat di dukcapil manapun. Bingung dong, kan ini aku baru bikin gitu, baru keluar, baru banget lah, nggak ada setahun belum ada. Terus jadi KTP-nya itu baru keluar, baru bikin. Iya. Usia kamu berapa waktu itu? Aku tuh bikin KTP tuh baru 19, 20. Gak pernah diurus KTP aku sama ayah. Astaga, jadi kamu tuh baru punya KTP umur 20, 19, 20 gitu. Dan itu baru, terus tiba-tiba udah gak berlaku lagi. Shock kan? Shock. Pembuatan KTP itu pun ada dramanya juga. Jadi kan kalau KTP itu jadi dikirim sama kelurahan apa kecamatannya itu ke alamat yang tercantum di KTP kan. Sedangkan waktu itu di situ kakaknya ayah, otomatis kan dikirim ke rumahnya ayah. Ketika udah sampai, Bunda Amalia itu tanya sama ayah, ini KTP-nya Abel udah sampai nih, aku dengar. Coba kirim ke aku, ntar aku kirim ke Abel atau kamu yang kirim ke Abel kan gitu. Oh iya, coba aku cek di rumah ya gitu kan, kata ayah gitu. Pas dicek nggak ada. Katanya yang nampanin istrinya. Terus habis itu ketika ditanya, katanya istrinya juga bilang nggak tahu di mana, nggak nerima gitu kan. Akhirnya Bunda Amalia tuh bilang, gimana sih masa nggak nerima? Ya udahlah, akhirnya diurus lagi, bikin keterangan kalau KTP hilang, dicetak lagi ulang KTP baru, tapi dikirimnya ke alamat rumahnya Bunda Amalia. Udah. Habis itu pas kakaknya dicoret itu, aku kan langsung ke kelurahan
Jakarta. Pejaten itu kan, aku kesana nanya, ini kenapa kok bisa aku nggak tercatat nih gitu kan. Terus katanya, oh kita udah nerima surat pengajuan pindah beserta KTP dan tanda tangan bahwa kamu mengajukan pindah. Padahal kan di situ aku nggak tahu kan, sedangkan KTP itu kan aku pegang. Oke. Nah habis itu datanglah aku ke Dukcapil DKI gitu kan. Terus di situ dijelaskan bahwa syarat pengajuan pindah anak berusia 17 tahun atau sudah punya KTP itu harus melalui dirinya sendiri. Jadi dia yang mengajukan. Harusnya kamu yang ngajuin sendiri gitu ya. Habis itu aku bilang, Pak saya nggak mengajukan, saya juga nggak merasa menandatangan sesuatu, saya masih megang KTP. Aku bilang gitu. Oh coba saya lihat KTP-nya. Akhirnya diminta KTP-nya. Selang berapa hari dapat konfirmasi, iya ternyata ada 2 KTP yang berbeda. Kok bisa berbeda? Jadi ada 2 kakak yang berbeda itu maksudnya? Enggak, 1 KTP tapi kan hasil cetaknya mungkin ya berbeda, itu tanggal cetaknya itu beda. Jadi yang satu ini yang diserahkan ke kelurahan untuk diubah itu yang hilang. Yang dibilang hilang itu yang nggak tahu kemana. Nah itu. Sedangkan yang di aku ya yang aku punya yang terbaru gitu kan. Terus akhirnya dari Dukcapil bilang kalau memang Mbak Jen tidak mau pindah, Mbak Abel tidak mau pindah, kita buatkan KTP KK baru lagi di Jakarta. Alamatnya silahkan dipilih mau tinggal di mana. Nah, makanya aku langsung ya udahlah Bunda aja gitu. Makanya Bunda akhirnya aku bikin Kakak sama Bunda Mas. Gitu. Pada saat kamu tuh umur 17 kan biasanya orang udah tahu nih bakalan punya KTP nih. Waktu itu apa yang kamu rasain ketika aku nggak ada yang ngurusin KTP gitu? Aku sempet nanya. Aku juga nunggu kan. Kayak punya KTP nih gitu kan. Terus aku sempet tanya Bude, itu kan aku tinggal sama Bude kan. Bude aku ngurus KTP nih, kayak aku ke Jakarta kan. Aku bilang gitu karena kakaknya ke Jakarta. Iya nih, Bude udah tanya ayah katanya nanti gitu. Udah gitu nanti akhirnya nggak buat. Sampai umur 20 tahun. Iya. Terwujud lah, itu pun terwujud karena Bunda Amalia. Bunda Amalia. Iya. Nah terus apa yang kamu lakukan? Ini kan ada muncul di berita-berita kamu sempat datang gitu, terus kamu dikunciin. Itu dicoret dari kakak. Itu sebenarnya ceritanya apa sih? Beneran dicoret dari kakak? Dikeluarin kan, intinya dikeluarin. Nah di situ tuh aku sebenarnya setelah konfirmasi ke kelurahan dan segala macam, kan mereka bilang sudah mengeluarkan surat pindah. Sedangkan di situ kan yang aku butuhkan adalah KK dan KTP. Berarti kan otomatis aku harus minta surat pindah itu untuk bisa dapat KK dan KTP yang baru kan. Makanya aku ke rumah ayah untuk minta surat pindah. Sebenarnya itu doang, nggak yang mau marah-marah kenapa aku dikeluarin, enggak. Aku cuma minta surat pindah itu aja. Tapi ternyata tidak dikasih dan tidak dibukakan pintu. Padahal orangnya ada di dalam. Ada bunyi anjing, bunyi orang masak, listrik hidup. Ketika dimatiin, dihidupin lagi sama satpamnya. Ya berarti kan ada orang di rumah. Itu berulang kali. Aku sempat matiin listrik tuh ada 5 kali lah. Jadi kamu sampai supaya orang keluar tuh kamu matiin listrik. Aku matiin listriknya, dihidupin lagi sama satpamnya. Satpamnya balik. Terus aku matiin lagi, satpamnya balik lagi ke dalam. Berarti ada yang ngasih tahu satpam nyalain dong. Itu nyalain. Tapi nggak mau keluar sendiri. Nggak mau keluar sama sekali. So aku juga sempat lihat jendela atas tuh gerak karena ada yang ngintip kan. Nah, itu 2 hari itu aku nungguin bener-bener nggak ada yang keluar sama sekali. Sampai hari kedua gara-gara aku matiin listrik terus kan digembok itu listriknya biar nggak bisa dimatiin lagi. Kenapa hubungan bisa sampai kayak gitu ya? Ini padahal ayahnya sendiri gitu ya. Dia cuma minta surat pindah. Dari kecil gimana ya? Ibu kamu meninggal di usia 2 tahun. Kemudian ayah menikah lagi. Pada saat ayah menikah lagi itu kamu umur berapa? 3 ya, jatuhnya 2004. Umur 3 tahun. Dan selama dari lahir sampai umur 3 tahun itu kamu pernah tinggal sama ayah? Enggak pernah. Aku full tinggal sama ibu sama nenek. Ayah ke? Ayah di Jakarta. Intinya ayah tuh fokus kerja asrama apa Jakarta gitu. Jadi nggak di rumah. Jadi kamu mulai ingat-ingat tuh, mulai bisa mengingat itu umur berapa kamu mau ingat kejadian-kejadian sekitar? Kayaknya tuh aku mengingat itu ketika aku sakit hati ya. Itu sakit hati tuh merasa banget ingatan banyak lah yang masih kecil, terus aku merasa
sakit hati itu aku ingat. Tapi kalau aku kayak happy gitu aku nggak ingat malah. Apa ya kamu ingat pada saat kamu masih kecil dan sakit hati? Dulu tuh SD aku tuh sering banget yang namanya dibully karena ayah. Dibully karena ayah itu, ayah kan nggak pernah ngambil rapot ya, nggak pernah datang ke sekolah. Acara keluar maksudnya acara orang tua yang harus hadir tuh ayah nggak pernah datang. Terus teman-teman tuh sering bilang, yakin anaknya BP? Bukan BP satpam depan. Dia bilang itu. Sering banget jadi bahan bulian kayak gitu karena aku nggak bisa nunjukin kalau ayahku tuh emang ayah BP gitu kan. Terus pernah satpam kan oma tuh punya restoran. Terus di samping restoran itu ada bengkel yang ada satpamnya. Sampai satpamnya itu juga tanya ke aku, kok BP nggak pernah main sih? Jangan-jangan bukan anaknya ya? Kayak diragukan banyak orang hanya karena aku nggak bisa menunjukkan ayahku. Pernah lagi aku tuh yang namanya nggak pernah tinggal sama ayah ya. Bunda Dewi itu pernah janjiin aku untuk nginep di rumah. Jadi istri ayah pernah menjanjikan kamu untuk nginep di rumah. Anda menjanjikan. Nah, yang namanya nggak pernah nginep happy dong. Aku habis dianterin pulang dari jalan-jalan itu bilang minggu depan dijemput lagi nginep. Terus akhirnya Jumat depan itu aku seharian berdiri di depan rumah. Seharian benar-benar pagi sampai sore. Cuma nungguin ayah. Terus sampai oma itu tanya sama aku, kamu ngapain sih di luar terus? Aku bilang, aku nunggu ayah. Ayah bilang mau jemput, aku mau nginep. Oma bilang, orang ayahmu gak telepon kalau mau jemput, katanya gitu. Padahal tuh aku udah dandan, maksudnya udah rapi, bener-bener pakai baju dress, nungguin ayah di depan. Ternyata ayah gak datang. Itu aku inget banget. Karena aku saking happy-nya mau nginep sama ayah. Jadi momen-momen kamu ketemu ayah itu setiap berapa lama sekali? Dulu seminggu sekali. Dulu sempat seminggu. Waktu kecil seminggu sekali. Setiap hari Minggu. Tapi makin kesini itu jadi makin jarang. Kadang 2 bulan sekali, bahkan setahun sekali, 2 tahun, 3 tahun sekali. Sesempatnya ayah aja. Telepon pun jarang. Bahkan seingat aku telepon itu kalau nggak Idul Fitri, ulang tahun. Saat-saat yang membuat kamu sakit hati itu yang kamu ingat? Pada saat kamu kecil? Saat kamu remaja, ada lagi saat sakit hati yang kamu ingat? Mungkin terakhir kali ketemu ayah. Terakhir kali ketemu ayah? Masih ingat umur berapa itu? Atau kelas berapa? Ketemunya itu 2020, sebelum terjadinya perceraian antara ayah sama Bunda Amalia. Aku sempat main ke rumah ayah. Itu aku nggak bilang, tapi ayah tahu aku mau ke sana. Istilahnya acting lah, karena di situ istrinya kan nggak tahu. Di situ aku main. Karena masa pandemi, jadi kan aku juga sadar diri ya, aku dari luar bawa virus gitu kan. Aku bersih-bersih, aku ganti baju, aku bawa baju ganti, aku kamar mandi, bener-bener bersih-bersih dari atas sampai bawah. Ayah ketika aku belum ganti di depan pintu aja dari aku datang itu udah salim. Tapi ketika aku udah ganti, istrinya tuh nggak mau salim sama aku. Dia cuma kayak gini doang, mohon maaf, dia bilang gitu. Ya udah, aku ya udah. Terus dia pakai masker, ayah pakai masker, aku ya mau nggak mau pakai masker ya. Kita akhirnya pakai masker semua. Terus ngobrol di situ, ya ceritalah kalau kita berjuang buat sekolah kamu, buat masa depan kamu dan segala macam. Terus istrinya tuh bilang, kenapa kesini nggak bilang? Kan kalau kamu bilang kan kita bisa siapin apa oleh-oleh atau apa segala macam buat nanti kamu pulang gitu kan. Terus
Aku bilang iya, dadakan kangen sama oma, aku bilang gitu. Padahal kan sebenarnya aku tinggalnya sama Bunda Amalia kan. Terus, oh oma gimana kabarnya, kan kata istrinya. Baik, aku bilang. Alhamdulillah baik semua. Terus itu tuh mendekati adzan zuhur, aku izin mau sholat kan. Nah aku posisi datang ke rumah ayah itu memang sengaja sih, aku nyetel rekam di HP ku. Jadi selama aku datang sampai aku pulang itu terekam semuanya di HP. Ketika aku sholat, aku tinggal HP ku di situ. Aku pergi sholat ke lantai 2. Terjadi percakapan di situ. Cuma kan aku nggak tahu ya. Habis itu aku turun. Tiba-tiba istrinya keluar, nyamperin ke ruang tamu, bilang, maaf ya Bel, Bunda nggak ada apa-apa. Bunda nggak megang uang cash, nggak megang apa. Bunda cuma ada segini nih, gitu kan. Pesenin taksi buat pulang aja, Bel, kamu pulang dijemput apa gimana gitu. Enggak, paling gokar, kan pesenin taksi aja gitu kan. Kita harus tahu maksudnya dia jangan sampai kemana-mana gitu kan. Terus iya ini dipesenin taksi kok sama kakak, aku bilang gitu. Terus udah akhirnya aku habis sholat itu langsung pulang. Nggak lama, aku cuma sejaman lah di situ. Padahal aku tuh ngeliat meja makan tuh udah disiapin makan siang. Umumnya ditawarin makan dong, ini udah makan siang belum, ayo makan. Itu nggak ditawarin, sama sekali nggak ditawarin. Ya udah aku pulang, padahal aku tuh berharapnya makan siang bareng lah setidaknya, tapi nggak ditawarin. Ya udah aku pulang. Habis itu di jalan aku ingat kalau aku ngerekam kan, aku dengerin pas detik dimana aku ninggalin HP sendiri, HP di bawah. Di situ beliau marah-marah sama ayah. Kenapa Abel bisa kesini ke Jakarta? Kenapa dibolehin sama Bude dia ke Jakarta? Kamu harus tegas sama Bude. Kamu harus bilang sama Bude dia nggak boleh kesini. Aku tuh nggak boleh ke Jakarta. Terus ayah bilang, ya udah iya. Tolong si Salsa suruh turun, salim, setidaknya salaman. Nggak usah. Yang di atas iri bilang kayak gitu. Kamu bilang sama Abel, kita ada acara jam 2, dia harus pergilah intinya. Aku disuruh pergi. Jadi kita harus siap-siap, kita ada acara jam 2, kita mau pergi. Mungkin karena itu aku sakit hati. Aku tahu berarti kan yang dia ucapkan sebelumnya itu semuanya bohong. Cuma image aja. Padahal aslinya ya seperti itu. Itu benar-benar bikin aku sakit hati. Karena selama ini aku tuh gak mikir yang aneh-aneh beliau tuh seperti apa, mau jahat atau apa segala. Aku gak pernah mikir sampai sana. Aku cuma mikir, ya udah emang aku gak bisa serumah. Ya aku terima, aku ditinggalin di mana aja, ditempatin di mana aja aku terima. Aku gak pernah maksa. Ayah aku pengen serumah, aku pengen tinggal sama ayah, menghabiskan waktu bareng sama ayah. Aku gak pernah maksa. Aku gak pernah sama sekali maksa ayah. Ketika ayah bilang, kamu jangan iri kalau Salsa tinggal di rumah ini, aku cuma jawab, iya, aku gak iri. Tapi aku mau tanya, kenapa Salsa boleh tinggal di sana, aku enggak? Dia itu adalah anak bawaan juga. Iya. Sebenarnya banyak sih yang pertanyakan. Dulu ayah tuh sempat bilang sama aku kalau aku gak boleh punya sosial media. Tapi sekarang aku tahu kenapa aku nggak boleh punya sosial media. Kenapa? Karena di sana tempat mereka posting, di mana aku nggak ada. Aku nggak tahu loh kalau mereka pernah ke luar negeri bareng-bareng, full tim berempat itu aku nggak tahu. Termasuk anak sambungnya ayah kamu. Ayah pernah bilang dia tuh dibayarin sama omanya, dia dibayarin. Aku nggak tanya itu. Tapi dia bisa punya waktu berempat ke luar negeri, kenapa aku nggak bisa? Aku punya ayah bisa bayarin aku kan. Kenapa aku nggak pernah? Aku nggak pernah sekalipun keluar negeri bareng sama ayah, nggak pernah. Dan bukan itu intinya. Itu bukan masalah keluar negeri itu. Iya. Tapi kenapa yang statusnya sama seperti kamu, anak sambung, Iya. itu bisa bersama-sama. Benar. Sementara kamu tidak bisa bersama-sama. Bahkan kalau bisa
apa ya, dihitung waktu kebersamaan aku sama mereka dengan kebersamaannya anak sambung yang sebelah sana dengan mereka itu lebih banyak aku sebelah sana. Aku ulang tahun, aku nggak pernah sama sekali ngerayain ulang tahun, pesta tuh nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Mungkin sama oma pernah, tapi sama ayah aku nggak pernah. Ayah tuh pernah waktu kecil ayah ngirim kue buat aku sama telepon selamat ulang tahun. Udah gitu. Gede pun SMP itu nitip sama bude, turutin aja Abel mau apa, tapi dengan budget terbatas. Akhirnya aku pesen fried chicken yang murahan itu, seasrama itu. Aku makan fried chicken. Udah itu doang. Itu mungkin pesta terbesar buat aku. Karena aku gak pernah ngerayain pesta. Biasanya pun cuma makan-makan keluarga di rumah, dibikinin kamu mau apa, mau bakso, kamu mau apa, dibikinin, nah kayak gitu aja. Dan ayah nggak pernah datang di saat ulang tahun kamu? Selalu by phone. Abel selamat ulang tahun, semoga jadi anak yang begini. Dan itu selalu template. Terakhir kamu ulang tahun kapan? Kemarin, Januari kemarin. Ada telepon? Nggak ada. Setelah 2021 ya, udah nggak ada lagi. Terakhir itu 2021. Itu saat kamu sakit hati yang kamu ingat. Tapi ada nggak saat bahagia bersama ayah juga yang kamu ingat? Terakhir ketemu itu juga. Karena di saat istrinya nggak ada, itu waktu aku berdua sama. Aku ajak ngobrol ayah, ngajak bercanda ayah, aku peluk ayah, aku ajak foto ayah. Itu udah momen terbahagia aku selama ini. Karena aku gak punya waktu itu. Itu benar-benar waktu yang langka banget. Jarang ada, bahkan hampir gak pernah ada. Karena aku gak pernah berdua sama ayah, aku gak pernah. Itu pertama dan terakhir kali aku berdua sama ayah. Nah itu aku inget banget, sampai aku posting fotonya dulu sama dia. Apa yang kalian lakukan? Aku bercanda, ngobrol, ketawa-ketawa, meluk-meluk. Apa yang aku pengen lah aku lakuin waktu itu. Kamu ingat ayah ngomong apa? Ayah ketawa, terus nanyain kamu di sini happy nggak? Udah makan belum? Gimana sekolahnya? Walaupun itu template, tapi aku ngerasa waktu itu tuh berharga banget. Benar-benar berdua yang tanpa gangguan siapapun. Dan itu udah cukup. Jadi pada saat waktu kecil, waktu remaja, ketika sempat setiap hari Minggu ketemu ayah, sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu ayah, setahun, 2 tahun, 3 tahun ketemu ayah, nggak pernah hanya berdua saja. Makanya Bude sempat bilang, kalau kamu ke Solo, ajak Abel berdua aja jalan. Tapi pada akhirnya nggak berdua. Ya ada keluarga lain. Karena ayah jarang bisa ketemu dengan keluarga-keluarga yang lain. Tuh ayah jarang. Karena waktunya padat. Jadi sekalinya bisa, ya semuanya ikut. Sekalinya pulang ke Solo, maksudnya keluarga tuh keluarganya ayah. Keluarganya ayah. Jadi ibunya, orang tuanya, adik-adik itu. Kadang ibunya, orang tuanya ada, kadang cuma keluarga yang ada di Solo, yang deket-deket aja. Jadi waktu berduaan sama kamu nggak pernah. Apa ya kamu ingat dari ayah, sifat-sifat ayah atau momen-momen ayah selain terakhir kamu ketemu itu? Menurut kamu ayah tuh sosok yang seperti apa sih di mata kamu, Abel? Ayah itu punya ayah. Ayah sayang sama aku tahu itu. Karena kadang ayah suka ngelus-ngelus rambut, suka ngacak-ngacak rambut, ngetekin kayak gitu kan. Ya walaupun aku kadang suka nggak mau, tapi kan seneng ya, walaupun nggak mau juga. Terus aku tahu ayah bertanggung jawab. Walaupun kadang terhalang ya, tapi aku tahu ayah tuh bertanggung jawab. Aku itu jarang ngebol. Aku jarang main sama teman-teman.
jarang banget keluar rumah tuh, jarang. Aku nggak pernah ngabisin waktu itu, nggak pernah. Sekalinya aku ngabisin, aku harus nabung. Aku harus nabung dari uang jajan aku karena aku nggak bisa minta sama ayah. Uang bulanan aku tuh dijatah. Jadi sebisa mungkin ya itu uang harus cukup. Kalau kamu mau main, kamu nabung. Itu yang dibilang ke aku. Jadi aku pun ketika aku pengen sesuatu, aku mau kemana, aku harus nabung jauh-jauh hari. Dan ketika aku punya nomornya ayah, aku bilang sama ayah, ya aku pengen ini. Iya nanti dibeliin kapan-kapan. Aku tahu kapan-kapan itu gak akan ada dibeliin. Jadi ya otomatis aku sendiri yang harus mengumpulkan uang itu untuk beli. Waktu itu kamu ingat kamu ingin beli apa? Skincare apa ya? Skincare, make up, namanya anak-anak SMA ya. Ngeliat teman-temannya pada make up, skincarean, celing-celing gitu, aku nggak punya. Aku minta sebenarnya harganya itu 300 berapa gitu, tapi aku minta 150. Aku minta 150. Ya coba nanti ayah usahakan, ayah kirim ke Bude. Ya, aku sama tanya sama Bude, ayah udah kirim belum? Mau beli apa sih? Mau beli make up skincare apa gitu? Mau beli di mana? Online. Karena online kan pasti selalu murah ya. Akhirnya aku sama temen aku cari toko yang paling murah menyediakan make up dan skincare. Aku beli di situ. Dan duitnya masih belum tuh. Kamu bilang tadi ketika kamu punya nomor telepon ayah. Sebelumnya nggak pernah punya nomor ayah? Nggak pernah. Aku selalu perantara. Biasanya kalau aku tinggal sama oma ya perantaranya oma. Kalau aku tinggal sama Bude, perantaranya Bude. Tapi kamu punya handphone sendiri? Aku punya. Tapi nggak punya nomor ayah? Nggak punya. Baru setelah SMA itu baru punya? Ketika sama Bunda Amalia ya SMA kelas 3 itu baru punya nomor ayah. Karena Bunda Amalia tuh waktu itu sempat bilang, coba deh kamu telepon ayah, tanya kabar tanya lagi apa gimana gitu kan. So, aku bilang, gimana mau tanya, aku nggak punya nomornya. Bunda Amalia sampai kaget, hah nggak punya? Bunda langsung marah sama ayah, anak sendiri nggak punya nomor tuh gimana cerita gitu. Akhirnya ayah yang telepon aku, terus aku, oh iya ini ayah, aku simpen. Sampai kapan itu aku sempat ngecek storage di Google Drive, itu ada screenshotan settingan aku sama ayah dulu. Ayah semangat kerjanya, iya lope. Itu kayak, dulu aku gini loh sama ayah kayak gitu. Bener-bener banyak di situ screenshotan kayak gitu. Terus sekarang kayak kalau ngeliat sakit hati jadi aku hapus. Sedih aja bawaannya, nggak bisa yang happy kayak dulu lagi, nggak bisa. Jadi aku hapus. Kamu menyesal menghapus itu? Enggak, karena aku lebih happy nggak lihat itu. Kamu masih punya nomor ayah? Dulu aku punya. Setelah marahan itu, setelah aku speak up sebagai saksi, aku sempat coba telepon ayah. Ternyata nggak nyambung. Akhirnya aku coba pakai nomor lain, ternyata nyambung. Berarti kan aku diblokir ya? Ya udah. Kalau emang aku diblokir, ya sudah, aku hapus. Pada saat kamu menikah, ayah tahu? Jadi kamu menikah dengan wali hakim? Iya, benar. Dengan wali hakim. Itu pun cuma Bunda dan beberapa keluarga dari ibu aja yang tahu. Jadi kamu menikah, ayah tidak ada, ayah tidak tahu. Kamu melahirkan, kamu punya anak, ayah coba tidak tahu. Karena kalau nggak tahu pun lewat apa? Nggak bisa juga. Ayah sudah tidak menghubungi oma, tidak menghubungi Bude. Kalau Bude mungkin karena masih keluarga ya. Kalau keluarga ya mungkin masih, tapi kalau aku keluarga Bude nggak menyampaikan kabar tentang kamu ke ayah? nggak tahu. Karena bener-bener semenjak aku sama ayah menjauh, ya semua keluarga ayah menjauh. Bagaimana mereka menjauh dari kamu? Tahu? Kayak apa ya? Yang ngerasa mereka menjauh semua. Kayak mulai dari saudara-saudara sepupu gitu. Yang dari Alia? Iya. Itu di telepon gak diangkat, di chat gak dibalas, ya kayak gitu.
Jadi aku rasa pernah oma itu iseng nyabar jadi temennya bunda, temennya ibu aku kesana. Ternyata ayah kakek itu nggak inget sama muka ibunya. Ibu itu nggak inget. Nah di situ bilangnya saya temennya ibunya Abel. Abel tuh bener anaknya BP ya, digituin. Iya bener mbak, kalau Abel minta tolong apa segala macam gak usah ditolongin. Dia anak nggak tahu diri. Dia nggak terima kasih. Karena itu. Terus katanya ada saudara Abel di situ, sepupu yang datang ikut nimbrung di situ ngejelek-jelekin aku. Dan oma cerita ke aku. Makanya dari situ aku sadar, oh jadi keluarga itu ngejauhin karena itu. Ya udah. Jadi selama ini kalau kamu mau tinggal sama oma, itu berarti oma adalah ibu dari ibu kamu, almarhumah. Iya. Kalau kamu menyebut bude, itu artinya adalah kakak perempuan dari ayah. Iya. Dan mereka semua tinggal di Salatiga, di Solo. Bude di Solo, oma di Jakarta. Oma di Jakarta. Jadi kamu lebih banyak tinggal sama bude. Kalau sama oma itu dari lahir sampai sekitar 14-15 tahun Di Jakarta. ya sama oma. Kalau sama bude? Setelah itu sama bude dari ya 16 tahun sampai 18-19 tahun. 18. Jadi waktu kamu lahir, ibu kamu masih hidup sampai kamu usia 2 tahun, itu tinggalnya di Jakarta juga? Iya. Tinggal di Jakarta juga. Ibu kamu meninggal dimakamkan di? Salatiga. Di Salatiga. Itu pun kata oma waktu aku lahir, ayah nggak datang. Jadi dia ngajarin. Tahu nggak datang kenapa? Aku nggak dikasih tahu. Tapi bilangnya waktu kamu lahir, ayahmu nggak datang. Oh ya udah. Aku nggak tanya lagi. Setelah ramai kejadian berita viral mengenai ada sosok Ibu Amalia yang menuntut ayah kamu mengenai hak asal usul anak-anak yang dilahirkan selama pernikahannya dengan beliau, itu kan ramai karena kamu kemudian menjadi saksi gitu ya, dan dari situlah muncul masalah-masalah baru, hubungan kamu dengan ayah semakin menjauh gitu ya. Sesudah itu kemudian ada postingan kamu nih yang membuat orang jadi bertanya-tanya dan khawatir gitu ya. Kamu posting seperti ini gitu. Ini juga membuat saya juga cukup khawatir karena kita pernah ketemu sebelumnya. Ini di tahun Juni 2022. Assalamualaikum semua, ini Abel. Sebelumnya Abel mau ngucapin terima kasih atas support dan kebaikan yang telah diberikan ke Abel. Tapi mohon maaf, Abel harus mengecewakan semua orang. Sudah saatnya Abel tebus dosa Abel di akhirat. Abel sudah cukup menjadi beban untuk semua orang. Sekali lagi terima kasih untuk segalanya. Bagi yang Abel hutangi, maaf, Abel belum bisa bayar. Kalian bisa tagih Abel di akhirat nanti. Maaf udah ngerepotin juga. Juni 2022. Apa yang terjadi, Abel? Aku lagi posisi down. Terus karena berantem sama ayah, banyak keluarga juga yang nggak setuju sama keputusan Abel. Keluarga dari ibu, dari ayah semua. Terus Abel sampai dibilangin, rasain kan sekarang nggak punya uang, karena kan aku ngekos ya. Kalau aku ngekos otomatis harus bayar kos kan, sedangkan di situ ayah udah nggak ngirim, berarti kan aku nggak punya uang kan. Terus keluarga bilang, sekarang kamu udah nggak punya uang, harusnya kamu tuh tetap di pihak ayahmu. Kalau kamu tetap di pihak ayahmu, walaupun ayahmu nggak ngasih kamu kasih sayang, nggak ketemu sama kamu, tapi kan dia hidup kamu tetap terjamin. Dia bilang kayak gitu sama aku. Kalau kamu pihak Amalia, kamu dapat apa? Kamu cuma dapat banyak utang, dia bilang gitu. Jadi itu benar-benar sakit hati banget. Karena aku di situ kan hanya memihak kebenaran, apa yang benar menurut aku gitu, dan sesuai fakta ya aku jalanin. Tapi orang-orang pandangnya seperti itu. Jadi waktu itu aku di Jogja, benar-benar gak ada siapa-siapa di Jogja, aku sendiri.
Jadi kayak aku nggak tahu harus cerita ke siapa, aku nggak tahu harus curhat ke siapa. Sholat pun rasanya juga jadi nggak tenang gitu loh, karena banyak pikiran juga. Jadi di kosan waktu itu udah sempet minum apa sih? Kamu sudah mencoba untuk? Iya, udah. Dan itu benar rasanya kayak udah mau melahirnya. Ternyata masih bangun sendiri. Iya, bangun sendiri. Itu benar-benar kayak udah sakit, kebakar segala macam, sampai muntah-muntah, lemes dan lain segala macam. Ya aku pikir, ya udahlah. Tiba-tiba udah gelap aja. Tapi ternyata aku bangun lagi. Dan masih tetap sendirian. Masih sendirian. Itu aku matiin HP sekitar 2 hari 3 hari. Setelah aku hidupin lagi, banyak banget notif yang mengkhawatirkan aku. Apa yang kamu rasakan ketika kamu tahu banyak mengkhawatirkan kamu, termasuk orang-orang yang gak kenal kamu? Aku merasa apa yang aku lakuin kemarin tuh salah. Iya, benar salah. Ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku. Walaupun mereka gak kenal aku, walaupun mereka gak tahu apa yang aku alami, mereka tetap support. Mereka tetap ngasih energi positif ke aku. Aku merasa orang asing itu lebih memberikan energi bagus ke aku ketimbang keluarga aku sendiri. Itu yang aku rasain, bahkan sampai detik ini pun itu yang aku rasain. Jadi Abel yang tadi disebut bahwa keluarganya tidak setuju dengan keputusan Abel, yaitu adalah ketika Abel menjadi saksi pada saat Amalia ini mengajukan gugatan untuk hak asal usul anak, begitu ya, terhadap ayahnya Abel. Abel di sini menjadi saksi untuk justru menguatkan bahwa memang anak-anak ini adalah memang sebelumnya memang ada hubungan dengan ayahnya Abel, begitu ya. Dan salah satu kemarin yang menjadi alasan Abel kenapa Abel mau turut serta, istilahnya tanda kutip turut campur gitu ya, memihak gitu. Salah satunya adalah karena Abel melihat bahwa anak-anak ini juga adalah adik-adik Abel. Iya. Dan Abel gak mau dia ngerasain apa yang Abel rasain. Tumbuh besar tanpa kasih sayang. Abel gak mau itu terjadi sama adik Abel, anak Abel, siapapun, keluarga pun Abel gak mau itu terjadi. Jadi Abel berusaha sebagai kakak, Abel berusaha sebaik mungkin. Yang Abel bisa lakukan, Abel lakukan. Kamu menyesal? Walaupun sesudah kamu melakukan itu, setelah kamu memberikan kesaksian itu, banyak keluarga yang tidak setuju. Uang berhenti dikirimkan ke kamu, bahkan kamu dijauhi oleh keluarga, dari terutama keluarga juga dari ayah. Kamu tidak menyesal? Tidak, karena masih banyak yang sayang sama aku. Akhirnya gimana? Akhirnya kehidupan kamu gimana? Kamu kan kuliah. Iya. Di Jogja itu kuliah. Iya, aku kuliah. Aku bisa nyelesain kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku udah lulus. Dengan banyaknya cobaan, aku bisa menjalani itu sampai selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Dari mana datang rezeki itu? Dari dukungan keluarga suami. Keluarga suami. Iya. Masya Allah. Dari suami juga. Mereka justru awalnya memang kayak beneran sih anaknya BP gini-gini, ya mereka happy gitu kan, punya ipar BP nih gitu kan. Tapi aku bilang jangan bahagia dulu, belum ketemu. Aku bilang belum ketemu, jangan bahagia dulu, tak kalau dia udah kesini besok bahagia. Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa lah anaknya ini gitu. Terus aku selalu dihibur kalau misalnya aku lagi sedih, tiba-tiba nangis gitu kan. Terus selalu, kenapa sih, sini cerita gitu kan, mau makan apa sih mama bikinin gitu kan. Iya, merasa hangat walaupun itu bukan keluarga aku baru ketemu, tapi mereka udah kayak keluarga yang lama banget ketemu sama aku. Kapan kamu ketemu sama Akad? Sekarang jadi suami dan keluarga itu? Ketemu itu di awal tahun kemarin, 2022. Iya, aku baru ketemu terus langsung merencanakan. Jadi
aku emang apa ya, kayak udahlah aku nggak mau pacaran lagi, udah capek pacaran. Kalau emang mau ya sok silahkan gitu, terbuka lebar gitu kan. Terus dia juga ya udah kalau emang maunya secepatnya ayo diurus gitu. Akhirnya ngobrol sama bunda, ngobrol sama keluarga, terus diskusi juga tentang gimana nih ayahnya nggak bisa datang nih gitu kan. Ya udah pakai wali hakim karena nggak bisa dikomunikasi, nggak bisa dikomunikasi. Itu sesudah kejadian kamu mau nekat? Sebelum 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 aku nekat itu udah menikah. Kamu nekat itu bahkan sudah udah ya gitulah. Memang aku emang karena waktu itu posisi aku juga lagi magang, lagi sibuk juga, dan dia juga lagi kerja, jadi emang ya udahlah kecil-kecilan yang penting sah gitu. Jadi ya udah. Jadi pada saat itu kamu sudah menikah, tapi masih kesedihan itu masih ada. Karena begini pun aku berusaha, itu emang masih ada yang bolong gitu, nggak bisa ditutup. Itu masih ada. Dalam perasaan ini masih ada yang kosong. Ada triggernya sebuah kejadian pada saat itu sampai kamu nekat. Karena ucapan keluarga itu tadi yang kamu dengar dari Oma. bukan itu aku dengar setelah aku melakukan itu. Jadi aku udah melakukan itu, terus baru dia Oma kesana. Oh, setelah kamu mau nekat itu, Iya. baru udah Oma kesana. ngelakuin kan, terus Oma kesana. Jadi keluarga ngomong apa? Keluarga yang mana? Keluarga dari Keluarga ibu? dari ibu, iya, bilang kayak gitu. Salah satu dari keluarga ibu. Ada keluarga ibu juga yang mengayomi juga ada, tapi ada juga yang bilang kayak gitu. Karena kan istilahnya aku sempat kayak gimana ya, curhat lah. Ya gimana gitu. Terus dia bilang kayak gitu. Ya makanya siapa suruh kamu ya Amalia. Ya pola pikir orang beda-beda. Suamimu bilang, Suami gue bilang, ya dia sempat kayak kenapa sih, apa, dia sempat kayak itu kan lu bagaimanapun ayah kamu, tapi setelah aku menjelaskan alasan aku, ya dia menerima. Ya udah, itu keputusan kamu, itu yang terbaik menurut kamu, ya sudah, aku dukung. Abel sekarang sudah punya bayi, sudah punya anak gitu ya. Tapi ada juga postingannya juga yang itu tadi yang dia bilang sampai saat ini pun masih ada lubang di dalam hatinya gitu, karena keadaan dia jalani sebagai seorang anak gitu ya. Kadang merasa banyak banget pengkhianatan setelah pengorbanan yang sebegitunya. Perasaan bersyukur, pasrah, kesel, marah, sedih, happy, semua nano-nano jadi satu. Kalau bisa memutar waktu, pengen kembali ke waktu di mana masih ada Bunda Ega, itu ibunda kamu. Iya. Akankah ayah seperti sekarang? Akankah ayah keluarga bisa disebut sebagai keluarga? Akankah aku jadi anak yang sangat bahagia dan bisa menikmati hidup bersama ayah dan bunda seperti bagaimana yang aku impikan selama ini? Akankah semua yang aku lewati sampai detik ini akan tetap terjadi? Semua hanyalah akankah yang tidak mungkin terrealisasi. Kamu bilang kamu menulis ini, itu muncul saat kamu melihat wajah anak kamu. Itu pas aku habis mandiin, dia lagi gemes-gemesnya gitu. Terus tiba-tiba keinget aja, aku tadi kayak bikin apa ya, kayak eksperimen loh istilahnya. Anak ini tuh orang tuanya lengkap, ada ibunya, ada ayahnya. Gedenya itu akan seperti apa sih? Pasti ada perbedaan kan dengan aku yang ibunya nggak ada, ayahnya juga jauh. Aku besar sama nenek, aku besar sama bude gitu. Pasti kan didikannya beda. Yang namanya oma, yang namanya bude itu beda sama orang tuanya. Pengen tahu gitu loh, walaupun kita nggak tahu umur ya, cuma pengen tahu gitu, apakah dia besar nanti tetap ada mental issue, dia punya apa ya, yang namanya poker face ya, di depan dia bahagia, di belakang ternyata tidak. Itu aku pengen tahu apa yang aku rasain sekarang tuh dia besarnya nanti ngerasain nggak apa yang aku rasain. Dan aku di sini berusaha untuk semoga jangan sampai dia ngerasain apa yang aku rasain. Aku selalu menekankan sama ayahnya sama suami, dirangkul anaknya,
ini anak perempuan harus dekat sama ayah. Aku bilang kayak gitu. Kadang dia suka, kamu lagi nangis dia bilang gitu. Udah dikit-dikit nangis gitu, nggak mau gitu kan. Anak kamu kok diajak main lah kemana gitu. Tahu diem ya, anaknya juga diem, diajak main gitu kan. Aku bilang apa, deketin dulu anaknya, karena selagi kamu di rumah, tapi kalau kamu pergi keluar kota kerja jauh gitu kan, nggak ketemu anaknya kan, itu beda lagi kasusnya. Sekarang mumpung kamu di rumah, kerja di rumah, bisa ketemu sama anaknya, manfaatkan. Iya. Kadang merasa banyak banget pengkhianatan setelah pengorbanan yang sebegitunya. Kita tuh emang nggak boleh ya ketika membantu orang mengharapkan balik. Cuma aku nggak nyangka aja sampai segitunya gitu. Aku bantu dia, tapi ketika aku cerita curhat, aku cuma cerita curhat. Ya kayak gitu sama aku. Tapi aku sedih banget. Apa ya? Aku bahkan membantu dia tuh dengan cuma-cuma gitu kan. Tapi dia mau bantu aku dengan sebuah alasan yang mau dia terima. Kalau dia gak terima ya enggak. Sampai aku bantu orang, aku pasti bantu kamu balik. Tapi ketika aku di masa down, dia gak ada. Bahkan nanya pun enggak. Jadi itu ya pelajaran juga buat aku. Kalau kita gak bisa harapkan sesuatu yang kita lakukan bisa berbalik pada kita. Mental health issue apa yang alami? Sebenarnya kalau aku ya merasa tuh kadang tuh, kenapa aku bisa seperti ini sih? Kayak aku bisa gila ya. Kadang suka mikirin, dikit lagi aku gila deh. Ini terlalu berat. Kadang suka bercandain diri sendiri lah untuk menghibur diri sendiri. Aku gak kuat deh, aku bisa gila kalau kayak gini. Tapi gak gila-gila. Alhamdulillah. Ya, itu semua juga karena banyak orang yang sayang sama aku. Aku lebih mikir ke bunda sih. Gimana perasaan bunda di atas sana ngeliat aku kayak gini. Kamu juga ada posting yang kamu share ke makam almarhumah bunda kamu ya. Today's event, note, makamnya bunda baru setengah dibersihin pas foto. Nanti dibersihin lumutnya sama bapak penjaganya. BTW, kayak anak sekolah ya pakai tas nggak apa-apa. Bagi bunda aku cute apa adanya. Ya kan Mom? Astagfirullahaladzim. Itu setelah sekian lama nih kayaknya aku gak jenguk. Aku tuh terakhir jenguk itu masih kecil banget. Aku jenguk makam ibu. Karena jauh di Salatiga. Karena jauh dan karena aku gak tahu tempatnya di mana. Bahkan waktu udah sampai ke tempat makamnya aja, aku harus nyari makamnya yang mana. Sampai seharian itu gak ketemu. Ini makamnya di mana sih? Sampai aku tanya ayah, ya makamnya ibu tuh sebelah mana? Kayaknya sebelah kiri deh. Padahal gak di sebelah kiri. Ternyata di depan mata. Lurus, tinggal lurus gitu. Ayah aja gak ingat. Gimana aku? Dan mungkin saking gak ada yang pernah ziarah, namanya sampai hilang, ketutupan, kotor gitu, karena gak ada yang pernah ziarah. Itu pun aja aku izin sama ayah untuk pergi ziarah, itu susah banget. Harus izin? Iya. Karena waktu itu aku sekolah kan, pertama sekolah si SMA, aku izin sama ayah, aku mau ke Salatiga sama kakak. Mumpung kakak juga ke Salatiga lewat Solo kan. Kakak tuh sih. Kakak itu anaknya sebenarnya tuh anak-anaknya oma. Itu kan otomatis saudara-saudaranya ibu kan. Tapi karena aku besar sama oma, jadi kakak-kakaknya ibu tuh aku panggil kakak. Oke. Gitu. Gak usah lah, kapan-kapan aja kalau liburnya panjang apa gimana. Aku pengennya sekarang, gak usah aneh-aneh lah. Mau jenguk makamnya sulit. Tolong lah ya, mumpung aku bilang itu. Besok-besok enggak. Ya udah, tapi kamu nanti nginepnya jangan di tempatnya yang lain-lain ya. Kamu harus nginep di tempatnya Kakung. Karena Kakung kan di Salatiga juga kan. Maksudnya ayahnya ayah. Kamu harus nginep di sana, nggak boleh nginep di tempatnya kakak apa di tempat lain-lain, nggak boleh. Iya, yang penting. Nggak tahu juga. Ayah nggak tahu alasannya.
yang penting aku bisa ke makam ibu aja. Ya ini aja udah. Akhirnya aku kesana, mampir ke tempat ayahnya ibu, Kakung juga, mampir ke keluarga-keluarga di sana, terus tinggalnya di Kakung, tempatnya ayah, sesuai janji aku. Mama bilang ada yang kosong. Apa itu yang kosong? Kehadiran ayah. Kan itu nggak bisa digantiin siapa. Sebenarnya kehadiran ayah dan ibu, tapi karena ibu nggak ada, cuma ayah. Itu setidaknya aku pengen sebelum aku nggak ada, aku pengen banget waktu ada ayah. Ya sebelum ayah nggak ada, sebelum aku nggak ada, kita punya waktu yang benar-benar quality banget, high quality kalau bisa. Kalaupun waktu itu tidak pernah ada. Ya udah, mau gimana? Tuhan berpihak, Tuhan berkata lain. Tapi aku yakin apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik buat aku. Apa yang masih kamu ingin sampaikan ke ayah dan berharap ayah bisa mendengar ini? Aku pengen banget ketemu. Aku kangen. Aku pengen waktu berdua kita yang kemarin itu terulang lagi. Dan kalau bisa terus bisa diulang sampai kapanpun. Kalau misalnya ternyata ayah gak bisa ketemu aku, setidaknya telepon, it's okay. Walaupun jauh ayah gak bisa ketemu by phone, it's okay. Yang penting aku bisa berhubungan lagi sama ayah. Apa yang paling ingin kamu ceritakan ke ayah? Aku pengen ceritain anak aku. Aku pengen ceritain hal-hal yang selama ini, selama 2 tahun ini tanpa ayah. Apa itu? Mulai dari struggle-nya aku tanpa ayah, mulai dari pernikahan aku sampai aku punya anak. Aku mau ceritain semua saat sedetail mungkin sama ayah, supaya aku punya quality time sama ayah. 2 tahun ini dengan kehidupan yang baru, dengan punya keluarga sendiri, kamu merasa bahagia? Tetap masih ada yang kurang, ayah. Cuma aku berusaha untuk tetap happy, karena buat aku tuh ke bawah sama anak ya. Aku juga harus tetap memancarkan energi positif. Aku sekarang sedang berjuang untuk anakku. Dengan menceritakan ini, apakah kamu merasa lebih enteng? Iya, karena selama ini aku gak cerita, bahkan sama suami. Tahu-tahu suami lihat aku nangis aja. Kamu kenapa nangis? Enggak apa-apa. Kenapa sih? Enggak apa-apa, kelilipan. Loh. Dia masih bercandain. Biasanya lagi kayak gitu doang. Apa yang kamu ingin sampaikan sebagai pesan dari seorang Abel yang mengalami semua ini? Mungkin pesan secara general kepada seluruh orang tua di dunia. Kamu ingin bilang apa dari sisi seorang anak yang mengalami hal yang seperti kamu? Iya, sebisa mungkin. Ya aku juga sebagai orang tua ya. Aku gak mau anak aku merasakan pahitnya dunia ditambah pahitnya orang tua. Aku mau anak aku itu aku tuh dijadikan tempat ternyaman. Orang tua tuh tempat ternyaman. Dia bisa curhat, dia bisa nangis, dia bisa ketawa, dia bisa melepaskan beban-beban dia yang di luar itu sama orang tua. Karena aku gak bisa lakukan itu. Jadi aku sebagai orang tua pun aku pengen melakukan yang terbaik. Dimulai dia dari kecil. Aku bener-bener gak pernah lepas dia. Bahkan sama Uti pun aku kayak nanti dulu lah. Aku pasti mau lama ya sama ini. Bahkan sama Uti udah sini sama Uti. Ya nanti lah betah. Kalau diibaratkan kehidupan kamu selama yang kamu rasakannya, ibu sudah nggak ada, sudah meninggal,
ayah kamu jarang ketemu dan jauh. Ibaratnya kamu tuh ibarat apa? Rasanya seperti apa? Kertas kosong. Kertas kosong. Mau ditulis pakai apapun itu kosong. Mau ditimpa pakai apapun itu kosong. Aku bener-bener kosong. Kecuali kalau ada ayah. Mungkin itu jadi lebih berwarna. Mungkin anak kamu tidak bisa memberi warna dalam kertas itu. Di lain kertas. Di Page. kertas. New page. Kertas yang kosong ini kertas apa? Kertas yang kosong ini adalah bagian terdalam hati aku yang selama ini pecah dan gak bisa aku perbaiki. Ada bagian dimana aku benar-benar gak bisa perbaiki. Walaupun bagian-bagian yang lain itu udah ya berusaha lah, dipaksakan untuk baik. Dan bagian kertas putih yang pecah berkeping-keping ini itu mempengaruhi kertas-kertas lain. Mau bagaimanapun aku happy sama anak aku gitu kan, tetap aja kembalinya ke ayah, ke orang tua aku. Gimana sih, aku pengen ngerasain apa yang anak aku rasain. Aku memberikan terbaik, anak aku happy kan. Berarti kalau ayah memberikan yang terbaik, aku bisa kasih saya happy ini gitu. Abel, terima kasih banyak untuk sharing ceritanya. Gitu ya. Ini kita tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak gitu ya. Tujuan dari bercerita ini adalah ingin menunjukkan bahwa ini adalah sudut pandang seorang anak dengan kondisi di mana dia tumbuh merasa tanpa kehadiran orang tuanya. Yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup, tetapi jarang bertemu. Dan inilah yang dia rasakan. Walaupun dia tahu ayahnya penyayang, ayahnya memberikan perhatian, tetapi tetap saja kehadirannya itu tetap kamu inginkan. Quality time-nya berdua kamu tetap impikan, sentuhannya tetap kamu rindukan. Sebesar apapun seorang anak itu tumbuh, walaupun dia sudah punya anak, dia sudah punya keluarga, dia tetap seorang anak yang merindukan kasih sayang kedua orang tuanya. Buat semua orang tua dimanapun Anda berada, buat semua bapak, semua ibu, ya, kalian itu penting untuk anak-anak. Dan kalian juga anak-anak dulunya pasti kalian tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan kalian dengan orang tua itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. So, jadilah orang yang baik. Dan Abel, ya, kamu tetap berharga. Walaupun kamu harus menjalani kehidupan yang seperti yang kamu alami sekarang. Kamu berharga. Kamu banyak yang mencintai. Anak kamu mencintai kamu. Walaupun ibumu sudah meninggal, ayahmu kamu tidak bisa lebih sering bertemu. Tapi ada banyak cinta di dunia ini untuk kamu. Dan yang terlebih adalah kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Kamu bisa mengambil keputusan yang benar untuk kamu. Kamu tidak menyimpan kebencian. Kamu tetap mencintai ayahmu, tetap merindukannya, tetap menghormatinya. Kamu anak yang baik. Dan semoga apa yang kamu harapkan terkabul. Amin. Terima kasih buat Abel semua yang sudah bergabung di Spill the Tea. Silakan minum Abel. Manisnya capek loh. Aduh, aku pun ikut sedih ya. Nah, kalian banyak orang tua di luar sana yang nggak sadar ya bahwa bapak, ibu, mungkin aku mungkin kurang sadar ya. Tanpa kita itu memiliki dampak yang luar biasa besar buat anak kita. Tapi apapun yang terjadi, kamu tetap bisa menulis sejarah hidupmu sendiri tanpa harus bergantung dengan hal yang lain di luar sana. Kamu bisa putuskan dirimu untuk bahagia dan penuh cinta. Putuskan dan fokus pada hal yang indah dan penuh cinta di sekitar kamu dan di dalam hati kamu. Terima kasih untuk Anda. Jangan lupa tonton, ambil hikmah baik
dan mari kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Abel. Lain minum lagi Abel. Okay then, let's spill the tea.